Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Yofrisa Yanuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang informasi yang beredar belakangan ini terkait dengan spirit doll. Apa itu spirit doll? Spirit doll adalah boneka arwah, yaitu boneka yang dimasukkan arwah atau roh jahat. Dan dipercaya bahwa boneka tersebut dapat memberikan keberuntungan atau perlindungan atau penjagaan bagi tuannya atau orang yang memelihara ataupun merawat dan mengoleksi boneka-boneka tersebut. Parahnya adalah boneka-boneka tersebut telah dikoleksi oleh para artis papan atas Indonesia. Mungkin tidak semua ya, ada beberapa artis ternama yang telah mengoleksi boneka-boneka tersebut, bahkan menjadikan boneka tersebut sebagai anak, dan mereka melakukan perawatan atau pemeliharaan boneka tersebut, memberi makan dan minum selayaknya anak mereka sendiri. Dan mereka juga percaya bahwa boneka tersebut dapat memberikan keberuntungan dan juga perlindungan bagi mereka. Dan mereka juga bisa berkomunikasi dengan boneka-boneka tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Sedang viral belakangan ini, sejumlah artis tanah air juga memiliki boneka arwah yang disebut-sebut bisa mendatangkan hoki. Ada artis-artis yang mengasuh spirit doll layaknya anak sendiri dengan diberi makan dan minum. Tentu fenomena ini langsung menuai pro kontra. Spirit doll atau boneka arwah bukan sesuatu yang baru. Meskipun baru-baru ini booming di media sosial, keberadaan boneka ini sudah ada sejak zaman dahulu. Spirit doll dulunya dipakai dalam ritual pemujaan atau keagamaan. Dilansir laman Sacred Familiar, spirit doll ini bisa berupa patung tokoh suci, leluhur, malaikat, dewa, dan dewi. Boneka ini dapat dipakai untuk hal-hal spiritual atau ritual keagamaan, mulai dari doa dan meditasi. Boneka biasanya diletakkan di altar, gereja, hingga menjadi objek pengabdian. Apapun yang terjadi, baik dan buruk, boneka yang sejatinya merupakan benda mati ini pasti akan menerima apapun yang dilakukan pemiliknya. Spirit doll sudah ada sejak zaman dulu dan banyak bentuknya. Ada yang berupa patung, boneka, dan voodoo. Di Roma, boneka dulunya kerap dipakai untuk ritual magis guna terhubung dengan dewa atau dewi. Boneka ini sering dipakai untuk pelepasan spiritual atau upacara keagamaan. Dari film yang melibatkan boneka seperti Annabelle, semakin banyak minat terkait boneka arwah. Spirit doll akhirnya mulai dijual di toko online. Sebelum di Indonesia, spirit doll pernah viral di Thailand dengan keyakinan membawa keberuntungan. Di Thailand pun orang-orang memanjakan dan memperlakukan boneka arwah dengan baik. Biasanya, boneka arwah akan dibawa ke seorang biksu untuk didoakan dan melakukan upacara. Ritual tersebut dipercaya sebagai usaha menghidupkan boneka atau mengisi boneka tersebut dengan roh. Boneka arwah atau spirit doll yang diadopsi sejumlah publik figur sedang menjadi perbincangan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga ikut menanggapi tren baru yang dinilainya tidak masuk akal ini. Ada yang merawat spirit doll dan mengatakan bahwa spirit doll seperti anak sendiri, diberi makan serta minum. Bahkan ada yang mengatakan spirit doll bisa mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Hal inilah yang menjadi keprihatinan Komisi Fatwa MUI. Ketua Komisi Fatwa MUI KH Hasanuddin AF mengatakan, merawat spirit doll dengan keyakinan bisa memberikan keberuntungan itu sudah tidak sesuai dengan akidah Islam. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyebabkan suatu keberuntungan atau sebaliknya seperti kesialan dan kecelakaan, ini sikap yang menyimpang dari akidah Islam. Benda-benda apapun kalau kita mempercayai ada sesuatu kekuatan di dalamnya yang dapat memberi keberuntungan dan kesialan, itu sudah menyimpang dari akidah Islam. Ia menerangkan bahwa orang yang meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan keberuntungan atau sebaliknya, orang itu disebut musyrik dan perbuatannya disebut syirik. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Menurutnya, mengadopsi, memberi makan dan minum sebuah boneka adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Maka dia mengimbau masyarakat muslim khususnya publik figur
jangan melakukan perbuatan yang aneh-aneh di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Sesdijen Bimas Islam Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar turut menanggapi spirit doll. Ia mengatakan spirit doll dan benda apapun yang tidak bernyawa tidak perlu dianggap seolah punya ruh dan tidak layak dipercaya membawa keberuntungan atau sebaliknya. Mempercayai adanya unsur ruh dan kekuatan gaib pada benda bikinan manusia atau benda alam apapun berarti menurunkan nilai kemuliaan manusia, karena bertentangan dengan nilai tauhid sebagai asas keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Nah, saudara, setelah kita menyimak video tadi, di sana jelas ya bahwa dari sudut pandang agama Islam pun MUI mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kaidah Islam. Nah, lalu bagaimana dengan kekristenan? Untuk itu saat ini saya akan membahas ini dengan mengutip firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 20 ayat 2-5. Ayat 2 berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Ayat 4, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Nah, jadi dari ayat 2 sampai ayat 4 ini berbicara tentang larangan Tuhan. Nah, apa akibatnya ketika kita melanggar larangan ini? Nah, itu di ayat 5. Ayat 5 dikatakan, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Ya, di sini jelas ya. Jadi ada larangan dan juga ada akibat ketika kita melanggar larangan Tuhan. Di sini Tuhan Allah sendiri yang ngomong. Dan ini berat ya saudara, ini berkaitan dengan kutuk. Jadi ketika seseorang menjadikan sesuatu benda itu berhala atau mempercayai benda itu sebagai sesuatu yang membawa keberuntungan bagi dia, atau mempercayai bahwa benda itu dapat menjaga atau melindungi dia, maka itu secara otomatis sudah menjadi berhala ya. Di hadapan Tuhan itu sudah jadi berhala. Nah, akibatnya itu tidak main-main. Di situ dikatakan di ayat 5 itu, "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Nah, bahaya sekali nih saudara. Jadi kita yang buat, kita punya keturunan ketiga dan keempat, itu kena dampaknya, dampak kutuk daripada penyembahan berhala tersebut. Nah, jadi menurut saya hal ini adalah hal yang serius ya. Jadi bagi gereja, bagi para hamba Tuhan harus menyampaikan hal ini dari mimbar-mimbar gereja, harus menghimbau kepada jemaat untuk jangan sampai membeli atau mengoleksi atau merawat boneka-boneka tersebut, boneka arwah atau spirit doll itu. Nah, ini sangat berbahaya. Ini adalah pekerjaan setan ya di menjelang zaman akhir ini. Ada saja tipu daya muslihat iblis yang berusaha untuk menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang percaya bisa terseret ke dalam tipu daya iblis ini. Nah, boneka ini kan paling disukai oleh anak-anak. Nah, mungkin saja kita sebagai orang tua tidak terlalu terpengaruh dengan hal ini. Tapi bisa saja anak-anak kita ketika mereka melihat hal ini, mereka punya terkena daya tarik. Nah, akhirnya mereka menangis minta dibelikan boneka tersebut. Nah, karena orang tua saking sayangnya anak ini, bisa saja dia membelinya. Mungkin
maksudnya ya sekedar iseng-iseng hanya untuk memenuhi permintaan anak. Tahu-tahu lama kelamaan justru anak ini akan membangun komunikasi secara intens dengan boneka tersebut, dan akhirnya boneka ini justru akan memberikan keberuntungan-keberuntungan. Nah, iblis itu kan seperti itu, di awal-awal dia memberikan keberuntungan untuk menipu daya manusia gitu. Jadi ketika sebuah keluarga yang memiliki boneka ini merasa ada keberuntungan dari keberadaan boneka ini dalam keluarga mereka, akhirnya mereka mulai mempercayai boneka ini benar-benar baik untuk mereka. Nah, itu berarti sudah terikat. Nah, kalau sudah sampai di tahap seperti ini, kita sudah mulai merasa cinta atau merasa bahwa boneka ini penting dalam hidup kita. Nah, itu berarti kita sudah terikat dengan kutub. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi ya, bagi para orang tua, bagi hamba-hamba Tuhan, tolonglah informasi ini disampaikan kepada jemaat. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin mendengar atau menyaksikan video ini, ya berhati-hatilah, waspada, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tetap aman dalam kasih karunia Tuhan. Baik, mungkin itu saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.